adalah perceraian bagi pegawai negeri sipil, TNI dan Polri. Iya. Baik, apa saja yang menjadi persyaratan, siapa saja yang mengalami hal-hal ini, dan bagaimana tahapan-tahapan dari proses perceraian bagi PNS dan TNI Polri, serta apa saja sih perbedaannya dengan orang umum gitu. Berikut akan dijelaskan oleh Bapak Muhammad Isna Wahyudi. Silahkan Pak. Ya baik, sebenarnya selamat pagi para pendengar setia Radio Tuntung Pandang FM dan juga mungkin pemirsa live streaming ya. Memang sebagai pegawai negeri sipil maupun anggota TNI Polri itu diharapkan bisa menjadi teladan ya, memberikan keteladanan di masyarakat, sehingga ada peraturan khusus bagi PNS, TNI maupun Polri terkait dengan perceraian. Terkait dengan ketentuan perceraian bagi PNS, TNI dan Polri ini diatur dalam ketentuan yang berbeda, peraturan yang berbeda. Untuk yang PNS itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 83, itu tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS, yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Adapun untuk anggota TNI itu diatur dalam Peraturan Panglima TNI Nomor 11/7/2007 tanggal 4 Juli 2007. Sementara untuk Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010. Nah, kemudian bagaimana jika seorang PNS ini ingin mengajukan perceraian? Apa saja nih yang harus dilewati, apa saja yang menjadi persyaratan? Pertama kita lihat dari kedudukannya ya. Kalau dia itu sebagai penggugat atau pemohon, ya tentu yang bersangkutan harus mendapatkan izin pejabat. Nah, untuk mendapatkan izin pejabat itu yang bersangkutan PNS tersebut harus mengajukan permohonan secara tertulis disertai dengan alasan yang lengkap, seperti itu. Dan itu kalau kedudukannya sebagai penggugat atau pemohon. Adapun dalam hal PNS itu kedudukannya sebagai yang digugat, maka sejak yang bersangkutan menerima surat gugatan atau mengetahui adanya gugatan, dia wajib dalam waktu 6 hari memberitahukan adanya gugatan perceraian disertai dengan alasan-alasan perceraian yang ada tersebut. Dan dia wajib untuk memperoleh surat keterangan pejabat, seperti itu. Memberitahukan kepada siapa Pak? Kepada atasan. Ya, kepada atasan. Atasan langsung atau? Atasan langsung, nanti secara hierarki diteruskan ke pejabat yang berwenang, seperti itu. Perlu saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan izin cerai dari pejabat ini, tentu yang pertama kan melalui atasan langsung. Dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan, atasan langsung itu harus sudah memberikan pertimbangan dan rekomendasi yang akan diteruskan kepada pejabat yang berwenang. 3 bulan ya? 3 bulan. Kemudian pejabat yang berwenang dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan itu juga harus sudah mengeluarkan keputusan terkait pemberian atau penolakan izin perceraian. Nah, ini diatur dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 83 dan juga PP Nomor 45 Tahun 1990. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi bagaimana ketika seorang PNS mengajukan gugatan perceraian atau permohonan cerai talak, sementara dia belum mendapatkan izin cerai. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984, maka sidang itu akan ditunda selama-lamanya 6 bulan dan tidak diperpanjang lagi. Untuk apa? Untuk memberikan waktu kepada PNS yang bersangkutan untuk mendapatkan izin bercerai, seperti itu. Namun kemudian apabila sudah lewat 6 bulan penundaan sidang, yang bersangkutan itu tidak mendapatkan izin cerai atau permohonan izin cerainya ditolak, maka kewajiban hakim dalam persidangan adalah memberikan peringatan akan sanksi yang akan diperoleh oleh yang bersangkutan, yaitu pemberhentian sebagai
PNS seperti itu. Oh iya. Nah, apabila yang bersangkutan tidak mencabut gugatan, meskipun sudah diperingatkan oleh majelis hakim, maka sidang tetap dilanjutkan pemeriksaannya seperti itu. Oh. Ya, karena di sini juga mohon maaf ini juga menyangkut masalah hak asasi. Iya, betul. Itu kan. Nah, kalau memang rumah tangganya sudah tidak mewujudkan kebahagiaan, ketentraman, bisa diselamatkan lagi. Iya. Apakah hanya karena tidak dapat izin itu, kemudian dia tidak bisa mendapatkan keadilan kan? Ini menyangkut HAM juga sebetulnya kan. Itu yang makanya sidang tetap dilanjutkan pemeriksaannya setelah majelis hakim memberikan peringatan akan sanksi yang akan diperoleh seperti itu. Nah, sanksi itu Bu, ya, apabila tidak mendapatkan izin perceraian diatur dalam pasal 16 PP nomor 10 tahun 83, yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Gitu. Langsung begitu Pak? Iya. Tidak ada tahapan-tahapan apa dulu sebelum pemberhentian begitu? Iya, tidak. Kalau ini mungkin secara teknis dari kepegawaian yang lebih paham, tapi ini karena dia sudah melanggar ya, karena sudah keluar surat penolakan izin cerai, dia tetap melanjutkan perceraian kan, artinya kan sudah terbukti gawat. Iya. Sudah melanggar ketentuan. Iya. Gitu. Biasanya apa nih Pak yang menjadi bahan pertimbangan dari atasan untuk memberikan atau menolak izin tersebut? Ya pasti nanti atasan langsung kan bisa meminta keterangan juga dari pihak istri ya, atau suami dari PNS yang bersangkutan, kemudian berusaha melakukan upaya perdamaian dan selama alasan-alasan itu sesuai dengan alasan yang ada dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan agama, kepatutan, ketitipan umum, itu akan dipertimbangkan dan akan diberikan izin seperti itu. Tapi ada satu alasan yang tidak akan diberikan izin bagi PNS untuk bercerai itu apabila alasan karena istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya. Itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 83. Kalau atas dasar alasan itu perceraiannya tidak akan diberikan izin. Jadi mengapa demikian? Karena diharapkan dalam penjelasan peraturan pemerintah tersebut, PNS itu harus bisa memberikan keteladanan bagi masyarakat. Udah kondisi istrinya sakit, malah diceraikan, kan gitu. Tapi bagaimana solusinya? Ya dia harus mengajukan izin untuk beristri lagi kan seperti itu kan. Harus ada izin ya. Kalau sebaliknya, misalnya yang menggugat adalah istrinya, si suaminya, misalnya tidak bisa melakukan kewajibannya, ya. Apakah ini juga akan berlaku peraturan pasal itu tadi? Ya, saya kira tetap berlaku, tapi tidak menghalangi hak ya, saya kira tidak menghalangi hak untuk tetap mengajukan gugatan perceraian ya. Kan tidak mungkin nih kalau misalnya, kalau istri poliandri ya, kan tidak mungkin. Nah, ini apakah itu berlaku juga? Artinya ada balance juga dong antara hak suami dan hak istri. Kalau ketentuan pasal itu hanya menyebutkan dalam hal alasannya itu istri mendapat cacat badan ya. Kalau suami tidak secara eksplisit disebutkan seperti itu. Berarti ada peluang. Mungkin kalau suami karena istri tidak bisa menikah lagi mungkin tidak berlaku kebijakan, itu ya. Kebijakan ada ketentuan tersendiri mungkin. Ini begini Pak Isna, biasanya nih dulu waktu saya di pemberdayaan perempuan perlindungan anak, lebih banyak pegawai negeri sipil yang menggugat itu adalah istrinya. Proses persetujuannya ini bertahun-tahun itu Pak, tidak disetujui begitu. Nah, sedangkan kondisi rumah tangga mereka ini sudah begitu cerbur ya? Kacau gitu. Kacau balau sudah begitu. Nah, akhirnya mereka mengambil jalan sendiri, sudah berpisah secara agama begitu ya, sudah. Namun di pengadilan proses ini tidak selesai lagi. Nah, ini kedudukannya seperti ini bagaimana nih Pak? Memang yang sangat disayangkan juga tidak jarang ini atasan langsung dan pejabat yang berwenang itu tidak memperhatikan tenggang waktu. Tenggang waktu maksimal 3 bulan sejak menerima permohonan izin cerai itu untuk mengeluarkan keputusan seperti itu. Saya juga pernah beberapa kali menghadapi kasus yang demikian. Yang pasti kalau dari pihak pengadilan selama
dalam pemeriksaan sidang pertama belum mendapatkan surat izin cerai, tetap kami tunda dulu. Prosedurnya seperti itu, memberikan kesempatan untuk mengurus izin cerai. Paling lama 6 bulan ya, 6 dan bulan, tidak diperpanjang lagi. Setelah itu kalau memang dari pihak pejabat berwenang belum mengeluarkan izin, ya kami memberikan peringatan itu tadi, memberikan peringatan akan sanksinya. Kalau dari PNS yang bersangkutan itu tidak keberatan, kemudian membuat pernyataan secara tertulis bahwa tidak keberatan untuk mendapatkan sanksi disiplin apabila tetap bercerai meski belum mendapatkan izin cerai, kemudian tetap kita lanjutkan seperti itu. Artinya tetap bisa kita lanjutkan, Bu. Meskipun tanpa ada izin cerai, tapi prosedurnya tetap kita tempuh terlebih dahulu, bahwa harus ada proses terlebih dahulu untuk meminta izin cerai. Itu yang harus diperhatikan. Oke, ada salah satu juga persyaratan dari perceraian PNS ini yang sering juga ditemui sebagai sebuah kendala, Pak Isna, adalah persetujuan dari pihak tergugat ya, dari pihak tergugat. Nah, yang biasanya kita temui itu yang penggugat adalah istri pegawai negeri sipil, yang tergugat itu adalah suami yang tidak pegawai dan tidak mau memberikan persetujuan. Nah, dalam kondisi seperti ini pengadilan agama tidak bisa memproses karena salah satu dari persyaratan itu tidak ditemukan. Apakah di pengadilan agama atau di BKD ya ini anunya. Cuman ini kadang-kadang dan banyak sekali Pak menjadi kendala karena tidak ya jelas ya karena memang suaminya tidak mau begitu bercerai dengan istrinya karena kan istri sebagai tulang punggung gitu ya, yang semestinya tulang rusuk ya. Iya, tulang punggung gitu. Tidak mau, jadi tidak mau menandatangani surat persetujuan itu. Nah, jadi proses perceraian mereka ini terkatung-katung. Nah, ini sikap pengadilan agama sendiri bagaimana Pak terhadap kondisi seperti ini? Jadi dalam hal pihak istri itu PNS ya? Iya. Ya, pihak istri sebagai PNS yang menggugat, selama istri itu tadi, sebetulnya kalau persyaratan persetujuan tergugat itu tidak ada di pengadilan. Iya, tidak ada. Jadi mungkin itu saya nggak tahu apakah itu terkait dengan hal-hal teknis di BKD ya, proses di BKD saya tidak tahu ya. Yang pasti kan ya pada dasarnya kalau memang ada persetujuan itu juga akan menghalangi hak ya, karena ini untuk menikah, untuk berpisah itu kan terkait hak asasi ya seperti itu. Dan memang kalau akhirnya di BKD suami tidak memberikan persetujuan seperti itu, kemudian tidak keluar surat izin, ya itu seperti yang saya sampaikan tadi, yang pasti pihak pengadilan sudah memberikan tenggang waktu selama 6 bulan, sudah melalui prosedur yang ditentukan sesuai dengan SEMA nomor 5 tahun 84 tadi. Kalau memang belum mendapat izin cerai, tetap bisa dilanjutkan, Bu. Yang pasti kami sudah memberikan peringatan akan akibat hukum yang akan diterima. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi sebuah dilematis ya bagi seorang PNS, Pak. Ketika tidak ada izin cerai ya, tetapi dalam kondisinya sudah carut marut gitu ya. Meneruskan perceraian akan terancam diberhentikan begitu padahal itu sanksi. Nah, itu yang kalau di peraturan pemerintah sendiri saya melihat tidak ada ketentuan persetujuan dari pasangan ya, seperti itu ya. Tidak ada ketentuan seperti itu, tapi saya tidak tahu mungkin ada peraturan yang dikeluarkan oleh BKD atau bagaimana seperti itu, saya tidak tahu ya yang lebih detail rincinya seperti itu. Kalau di peraturan pemerintah ini tidak ada syarat persetujuan dari pihak suami, tidak ada. Oke, sebenarnya persyaratan untuk mengajukan gugatan perceraian bagi seorang PNS itu apa aja tuh Pak? Ya, berkas-berkasnya. Ya, surat izin cerai. Nah, misalkan dia seorang guru ya, guru itu kan pertama dia mengajukan permohonan izin cerai dari kepala sekolah berarti izinnya ya, Enggak, kepala sekolah itu kan atasan langsung. Iya, atasan langsung. Dari kepala sekolah selama lamanya 3 bulan. Nah, kemudian dia harus meneruskan hasil pemeriksaannya itu rekomendasi ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini bupati biasanya. Untuk yang daerah ya, kan gitu. Biasanya bupati. Ya, PNS daerah biasanya bupati. Atasan langsungnya kepala sekolah. Kemudian pejabat yang berwenang bupati.
sampai tingkat bupati. Jadi sesuai ketentuan Pak ya, Iya. golongan juga Pak ya, eselon ya. Mungkin nggak mungkin Pak ya golongan biasa ya, maaf juga pasti langsung Izinnya bupati TNI, gitu. TNI kan Polri ya, Iya. nggak mungkin kan langsung ke Polri ya Pak ya. Enggak, Jadi iya, harus berjenjang ya Pak ya. Ada Iya. ketentuannya. Iya. Itu ada ketentuan golongan. Iya, ya. berarti ketentuannya tuh seperti ini, mungkin ke hierarkinya ya, dari yang bersangkutan kepada atasan langsung. Anggaplah misalnya kita ambil contoh seorang guru ya, seorang guru berarti kepada kepala sekolah nanti meneruskan kepada kepala dinas pendidikan, kan tidak bisa dilewati nih, ke UPT dulu ya, Iya. ke UPT dinas pendidikan di kecamatan, kemudian UPT meneruskan kembali kepada dinas pendidikan kabupaten. Nah, dinas pendidikan nanti akan membawa kepada BKD yang akan menaikkan kepada bupati. Nah, dalam proses hierarki yang cukup banyak ini begitu, apakah waktu 3 bulan itu cukup atau Ya kalau di dalam peraturan pemerintahnya hanya atasan langsung, kemudian atasan langsung ke pejabat yang berwenang, seperti itu. Jadi hanya 2 tingkatan saja, seperti itu. Iya. Dan masing-masing 3 bulan, kemudian Iya, seperti tapi itu. Tapi kalau- secara teknisnya saya mungkin BKD yang lebih paham tentang hal ini kan, oke. secara teknisnya kan. Iya. Jadi syaratnya surat izin cerai dari pejabat, Pejabat, kemudian permohonan, membuat ya. surat gugatan. Gugatan, Itu aja. oke. Nah, kemudian bisa juga sekaligus melampirkan alat bukti, Surat buku nikah ya. kemudian Atau KTP, alat-alat bukti bisa. alasan perceraian mungkin ya. Nah, nanti di dalam- karena misalnya suami selingkuh gitu ya, ada fotonya gitu. itu nanti pada saat Iya. pembuktian kalau yang seperti Oh itu. begitu. Di dalam berkas tidak dimasukkan ya? Nanti pas ada saat pembuktian diajukannya gitu kan. Tapi ya di awal biasanya buku nikah sama KTP aja di awal pendaftaran ya. Oke, Pak Isna, apakah pernah nih terjadi misalnya seorang PNS mengajukan gugatan perceraian, kemudian sudah ada izin dan persyaratannya lengkap, di pengadilan agama ditolak? Kalau saya pribadi belum pernah ya untuk sampai menangani kasus yang seperti itu ya. Tapi kemungkinan ditolak itu juga ada. Kemungkinan ditolak kalau ada, dia, iya. Jadi gugatan itu ditolak kalau tidak bisa membuktikan. Iya. Kalau tidak terbuktikan ditolak. Seperti itu. Berkasnya juga mungkin kurang lengkap Iya. ya. Kalau alasannya itu mungkin dia merekayasa, kemudian tidak bisa Iya. membuktikan. Nah, itu yang harus saya seperti maksud itu. tadi. Apalagi ya, ada maaf upaya ya, merekayasa. Iya. kalau ternyata berdasarkan fakta di persidangan itu masih tinggal bersama, ada juga yang mohon maaf ini semalam juga habis berhubungan kan, Iya, iya. nah seperti itu kan, artinya menunjukkan masih ada kemungkinan untuk rukun kembali. Iya. Proses pertamanya kalau di beberapa waktu yang lalu ketika kita talkshow kan ada mediasi apa ya? Iya. Ada mediasi. Nah, apakah untuk PNS juga berlaku seperti itu, Pak? Iya sama Bu, sama. Oh, iya, Ya, sama. tetap harus menempuh proses mediasi terlebih dahulu. Mediasi itu paling lama selama 30 hari dan bisa diperpanjang selama 1 kali 30 hari kalau disepakati oleh kedua belah pihak, seperti itu. Ya. Dan proses mediasi itu tidak dihitung sebagai bagian dari proses penanganan perkara ya. Gitu. Oh, begitu. Artinya Di luar berarti, di luar iya, proses iya, iya. penanganan perkara seperti itu. Karena itu proses mediasi tersendiri ya. Gitu. Kalau mengenai sidangnya, Pak, apakah lebih rumit PNS daripada umum, atau ada hal-hal tertentu yang bisa membuat rumit dan bisa membuat mudah begitu? Ya saya kira hanya terkait dengan syarat administratif itu saja Bu, yang membedakan ya. Itu yang biasanya memang butuh proses untuk memperoleh itu kan. Oke. Makanya kami sarankan kalau bisa harus memperoleh izin cerai dulu agar persidangannya itu juga tidak ditunda, tidak terkatung-katung kan gitu. Karena kami juga sekarang ini ada tuntutan untuk penyelesaian perkara secara cepat ya. Kalau Iya, harus ditunda 6 bulan itu kan akhirnya kami juga yang nanti kinerjanya kurang bagus dalam penyelesaian perkara. Padahal ini karena ada alasan belum mendapatkan izin cerai kan seperti itu. Oke, jadi Iya. syarat administrasi, kemudian proses pembuktian ya Pak ya, yang juga menentukan ya proses Iya, pembuktian. nanti. Iya, apa yang dituduhkan menjadi alasan dari perceraian tersebut, apakah itu bisa dibuktikan atau tidak begitu ya? Yang mungkin memerlukan waktu nih. Iya untuk- betul. Permintaan izin ini Bu ya. Iya, Karena berjenjang biasanya Bu ya. Atau mungkin pernah juga dengar Bu ya, kalau sekelas Kapolda itu hanya AKBP Kapolda Bu.
Kalau pernah dengar sih ya. Iya. Ya ini agak panjang nih Pak Isna. Ini kan seorang PNS yang tetap melanjutkan perceraian, ya tapi dia takut kena sanksi nih, Pak ya, karena tidak memperoleh izin mungkin, izin. Tapi lambat laun kelamaan sudah cerai nih Pak, secara agama ya sudah cerai. Namun di kemudian hari ada perselisihan antara harta gono gini mungkin ya, perselisihan harta gono gini dan mereka tidak bisa memecahkan sendiri, jadi terpaksa ke pengadilan agama nih untuk harta gono gini. Padahal bagaimana ini Pak terkait kasus seperti ini Pak, karena cerainya tidak secara resmi, tapi namun mereka mengajukan ini ya harta gono gini, pembagian waris, sedangkan padahal mereka takut untuk ketahuan nih ya, bisa terjadi seperti ini. Apakah bisa diproses begitu? Yang pasti kalau memang mau mengajukan gugatan harta bersama, itu kan mereka harus bisa membuktikan adanya perceraian terlebih dahulu. Mau tidak mau mereka harus mengurus perceraian dulu di pengadilan. Walaupun mungkin selama ini sudah bercerai secara agama pengadilan gitu ya. Pengadilan di bawah tangan. Iya. Saya sering, mohon maaf ya, orang bicara secara agama, menurut agama itu kadang untuk apa ya? Pembelaan apologi aja kan gitu. Iya kan. Jadi hukum Islam yang berlaku di Indonesia itu ya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Itu hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Jangan bilang-bilang lagi agama. Itu sebenarnya bukan agama. Secara agama itu katanya udah saya ceraikan gitu ya. Itu kultur itu sebenarnya kultur budaya. Tapi dianggap secara agama. Itu yang kemudian menyesatkan, seolah-olah kalau udah atas nama agama itu sudah sah, sudah benar kan, seperti itu. Karena mungkin mereka sudah menjatuhkan itu, sudah memenuhi persyaratan kata-kata perceraian itu, ada saksi yang menyaksikan gitu, dia mengucapkan gitu. Iya, dan yang tergugat menerima begitu. Dengan ucapan itu tadi gitu, jadi dianggap itu sudah sah aja udah. Sudah sah menurut agama. Tadi kan baru di PNS nih. Belum lagi. Mungkin saya singgung di yang TNI Polri ya, biar lengkap nih. Biar lengkap. Di TNI dulu nih Pak. Jadi di Undang-Undang Nomor 8 tahun 74 tentang pokok-pokok kepegawaian, pegawai negeri itu terdiri dari pegawai negeri sipil dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sehingga PP 1083 dan 459/1990 itu hanya berlaku bagi PNS saja. Nah, sekarang kita merujuk ke peraturan Panglima TNI nomor 11/7/2007 ya. Dalam hal anggota TNI itu ingin mengajukan perceraian, sebenarnya sama saja, dia harus mendapatkan izin pejabat. Nah, untuk memperoleh izin pejabat itu, dia harus mendapatkan pernyataan tertulis dari pejabat angkatan yang bersangkutan bahwa perkawinan tidak memberikan manfaat. Jadi di lingkungan TNI ini ada namanya pejabat agama angkatan yang melakukan konseling mungkin ya, pembinaan untuk mengetahui apakah perkawinan itu tidak memberikan manfaat. Nah, nanti setelah pejabat agama angkatan yang bersangkutan mengeluarkan pernyataan tertulis, kemudian baru diajukan ke pejabat yang berwenang seperti itu. Selain itu yang perlu diperhatikan juga dalam hal suami atau istri yang akan menggugat anggota TNI, dia harus memberitahukan terlebih dahulu kepada atasan prajurit yang bersangkutan. Jadi tidak serta-merta langsung mengajukan gugatan ke pengadilan. Ini perbedaannya perbedaannya dengan PNS. Betul. Gitu. Jadi kalau yang non TNI, baik suami atau istri ingin menggugat anggota TNI ini, dia harus memberitahukan terlebih dahulu kepada atasan prajurit yang bersangkutan. Nah, kemudian anggota TNI yang digugat, yang berkedudukan sebagai tergugat, itu harus menyampaikan laporan tentang gugatan perceraian kepada atasan yang berwenang untuk memberi izin perceraian. Seperti itu. Bahkan mohon maaf ya, di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 itu terdapat ketentuan, ini hasil rapat pleno Kamar Agama, permohonan atau gugatan perceraian dari anggota TNI atau Polri atau pasangannya harus melampirkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang
apabila belum ada surat izin dari pejabat yang berwenang, pengadilan menunda sidang selama 6 bulan dan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung yang bersangkutan. Seperti itu. Ya, baik. Ada penelpon, Pak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Iya. Halo. Halo. Oke. Silakan, siap. Di Batu Ampar kan ada sinyalnya, kenapa radionya nggak sampai Facebook melihat. Jadi lihat Facebook aja. Facebook berarti bisa melihat orangnya dong. Iya. Iya, bisa melihat orangnya. Oke. Pak Isna baju apa tuh, Pak Isna? Bon. Pak Isna pakai baju apa tadi? Ini ada beberapa. Oke, Pak Hasan. Ada beberapa hal menarik nih, Bu. Ya. Bu Nelly. Iya, Pak Isna, salam kenal dulu, Pak. Dari Pak Arianto, Pak. Menarik, Pak, topik kita hari ini. Ini ada beberapa permasalahan, Pak, terkait pernikahan PNS. Oke. Kebetulan saya ini kan lagi menangani nih. Jadi si A nih Pak ya, si A dan si B ini PNS. Nah, singkat cerita, si A dan si B ini karena kata Ibu Nelly tadi berurusan PNS itu kan tidak semudah kan, kadang-kadang sampai 2 tahun, 3 tahun. Nah, sedangkan si B suaminya ini sudah pasrah istilahnya, oke aja. Singkat cerita, kedua belah pihak itu nikah siri, Bu. Si A-nya istrinya nikah siri, terus si B-nya nikah siri. Nah, nikah sirinya itu 2019, Bu. Cuma sambil pengurusan di BKD ke dinas pendidikan itu clear sudah. Iya. Akte cerainya tuh 2020. Nah, kemarin beliau yang bersangkutan ini mau minta sidang isbat, Pak Wakil Ketua. Iya. Cuma di pengadilan itu dimintai surat keterangan yang dari KUA itu, Pak. Surat keterangan dari KUA setempat tidak bisa memberikan surat keterangan. Iya. Karena yang bersangkutan nikah sirinya itu. Iya. Sebelum adanya akte perceraian. Gitu. Nah, sedangkan akte perceraiannya sudah ada, Bu. Iya. Akte perceraiannya, kendalanya mereka KUA setempat itu tidak bisa memberikan nikah siri karena akte cerainya terbitnya kedudi gitu, nikah sirinya di 2019, 2020 akte cerainya kedua belah pihak itu keluar. Nah, singkat cerita mau sidang isbat, Pak Wakil Ketua. Jadi mau sidang isbat di pengadilan dimintai surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat. Nah, sedangkan yang bersangkutan itu nikahnya itu nikah siri di penghulu kampung, gimana tidak tercatat. Nah, pihak KUA tidak mau memberikan, Pak. Dia nikahnya di daerah hulu sungai. Jadi solusinya apa tuh? Bahkan ada 5 poin itu, Pak. Surat keterangan KUA, kalau surat keterangan dari desa bisa lah. KTP sudah ada, kartu keluarga pemohon sudah ada. Nah, surat cerai resmi dari pengadilan sudah ada, Pak, kedua belah pihak. Yang tidak ada surat dari KUA, surat keterangan bahwa tidak tercatat. Itu solusinya gimana, Pak? Nah, yang kedua ini banyak kalau masalah pengadilan agama nih. Masalahnya Bang Iwan biar tahu gitu. Makanya bersemangat hari ini, Pak. Nah, maksudnya bersemangat. Yang kedua, Pak, masalah istrinya PNS, Pak. Suaminya swasta, ya kan? Nah, suami swasta ini suaminya tidak mau menceraikan, Bu. Tidak mau menceraikan karena ya yang kedua belah pihak ini intinya sudah nikah siri juga. Nah, itu istrinya mau gugat kan otomatis repot, Bu, sampai 3 tahun 4 tahun. Sampai di dinas suaminya nggak mau memberikan surat cerai, padahal sudah kada serumah lagi, sudah ada cinta di antara kita. Nah, itu solusinya gimana, Pak Wakil? Terima kasih dulu, Bu Nelly. Salam sehat, Bu. Salam sehat. Terima kasih, Pak Har. Ya, bersemangat sekali kelihatan, Pak Har, dari intonasi suara gitu. Beliau yang menguruskan kayaknya nih. Beliau yang menguruskan. Atasan beliau nih. Iya, ini memang cukup rumit. Tadi sudah bisa ditangkap ya, Pak ya. Yang pertama tadi antara si A dan si B, masing-masing berdua adalah PNS. Kemudian mereka mengajukan gugatan perceraian, tetapi di prosesnya di
nikah siri ya. Ini belum ada, jadi tapi belum ada. sementara itu mereka sudah Terdaftar di nikah KUA. siri begitu. Sebelum cerai resmi nikah siri sebelum dulu. akta ya, sebelum Ya kan? akta cerai keluar Ya, gitu mereka nikah sudah siri. nikah siri. Ya, Nah, masing-masing ya. Iya. Masing-masing. Iya, masing-masing sudah nikah siri. Nah, lalu Ada malahan. mau isbat Ya. gitu ditolak ya karena tidak ada surat keterangan dari KUA. Nah, iya. Oke. Oke. Satu-satu dulu ya. Iya, satu-satu dulu. Mungkin itu dulu, Oke. Pak. Oke, jadi ini pentingnya juga edukasi bagi masyarakat ya, apalagi sebagai seorang PNS harus bisa memberikan keteladanan. Memang begini ya, kalau orang belum cerai secara resmi ya, belum punya akta cerai, dia melakukan nikah siri. Secara resmi Ya hukum toh? ya, Ya, secara dia hukum. melakukan nikah siri, maka statusnya itu secara hukum masih terikat perkawinan, gitu loh. Sehingga kalau seorang suami itu tadi ya, PNS nikah cerai di luar pengadilan, tapi belum cerai secara resmi, kemudian nikah lagi, statusnya sebenarnya dia masih terikat perkawinan dengan istri yang pertama. Sama. Sehingga nikah sirinya itu termasuk poligami. Poligami. Oh. Nah, sementara poligami ini harus izin pengadilan dulu. Nah, itulah yang tidak bisa diisbatkan. Ya enggak? Kalau dulu masih awal-awal tuh masih bisa ya, tapi sejak 2019 itu ada hasil juga tidak ada dalam surat edaran Mahkamah Agung untuk isbat poligami sudah tidak bisa lagi karena nanti rawan penyelundupan hukum dan banyak merugikan kepentingan. Kalau terjadi hal itu Pak sekarang, lalu bagaimana solusinya Pak? Nanti akad nikah baru, harus akad nikah baru. Seperti itu. Tidak bisa, kalau isbat nikah kan berlaku surut ya. Nah, untuk anaknya nanti mengajukan penetapan asal usul anak. Wah. Itu sudah resiko ya. Sudah resiko. Itulah Makanya resikonya. begitu Iya, juga iya, seorang iya. istri yang belum bercerai secara resmi ya, bercerai di luar pengadilan, kemudian dia nikah siri, maka pada saat nikah siri itu, mohon maaf ya, statusnya masih terikat perkawinan dengan suami yang pertama, sehingga mohon maaf dia sama aja poliandri. Kan tidak Iya, boleh. tidak boleh, iya. Kan itu kan dilarang. Iya. Kan? Seorang istri kan Iya, kalau Poliandri. boleh banyak yang mau tuh ya. kan gitu kan. Iya kan? Iya. Ya, itu makanya tidak bisa diajukan isbat nikah terhadap perkawinan seperti itu karena statusnya pada saat nikah siri masih terikat perkawinan secara hukum. Iya, Gitu secara kan. hukum nyata ya Pak ya. Hukum positif, hukum Iya, yang berlaku. iya makanya itu Nah, hukum seperti itu. hukum negara Iya. begitu. Iya, meskipun di dalam anggapan mereka secara hukum agama gitu sekali lagi nih mengatasnamakan agama begitu ya secara hukum Makanya agama. mereka ini harus akad nikah baru setelah mendapat penolakan dari pengadilan agama, baru KUA mau melangsungkan akad nikah baru. Karena sudah terdaftar ya. Iya, karena sudah ada bukti penolakannya kan gitu. Karena biasanya KUA ini juga tidak mau melangsungkan akad nikah kalau ditanya sebelumnya sudah nikah siri. Nah, seperti itu. Padahal sebetulnya untuk mendapatkan penolakan dari pengadilan itu tidak semudah mendapatkan penolakan dari KUA ya. Kalau mendapatkan penolakan dari pengadilan tuh orang harus mengajukan gugatan dulu, ada proses persidangan kan gitu, baru ditolak kan. Kalau di KUA kan tinggal administratif aja, tidak memenuhi syarat ditolak. Itu juga itu. Tapi KUA ya memang seperti itu. Yang saya tahu kalau dia ditanya status perkawinannya sudah melakukan nikah siri, tetap harus isbat dulu. Terlepas nanti kalau ditolak baru akan nikah baru. Seperti itu yang saya ketahui di sini seperti itu. Iya, jadi solusinya akad nikah baru. Iya. Solusinya Kalau itu. pengen punya buku nikah ya harus akad nikah baru Akad setelah nikah mendapatkan penolakan dari pengadilan. Ya resiko Iya, resiko, ditanggung iya, penumpang kan. rumit, Iya, 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 betul. makanya ini Iya. penting untuk memberikan informasi ya, Iya, betul. pemahaman pada untuk kawan-kawan meningkatkan kesadaran PNS hukum. ya di daerah jadi Karena kalau kita ini kan harus menjaga kepastian hukum, Bu. Ketertiban hukum itu Betul. harus ketertiban umum, ketertiban hukum, kepastian hukum itu kan harus dijaga. Kalau enggak kan kacau ini nanti. Hukum ini kacau. Mana Iya, yang betul. yang berlaku yang mana? yang mana Ya kan? iya. Iya. Coba kalau yang kasus-kasus kayak itu diisbatkan. Terus apa bedanya orang nikah siri ini cerai di luar pengadilan sama dengan yang di nikah di KUA melalui Ya. APPN resmi dengan bercerai di depan sidang pengadilan. Apa bedanya kan? Betul, Iya, betul. kan seperti itu. Akan banyak nanti ya terjadi seperti Iya. itu nanti. Kacau jadinya Iya, ya. Iya. Kacau. Jadi itu tadi solusinya usul nikah baru Akad ya Pak nikah ya. baru. Akad nikah baru. Iya, isbat nikahnya ditolak. Ditolak. Nah, nanti berdasarkan salinan putusan yang menolak isbat nikah dibawa ke KUA untuk akad nikah baru. Jadi pengantin baru lagi ini. Iya, iya. Walaupun sudah 1 tahun. Iya, Tapi iya. dengan istri yang sama. Iya.
Iya, jadi seperti itu ya Pak Har. Iya. Oke. Yang kedua tadi Pak, istri PNS ya, suami swasta. Nah, ini tadi seperti kasus yang saya alami juga nih. Nah, si suami tidak mau menceraikan istrinya. Ya, banyak Pak yang terjadi seperti ini. Tidak mau menceraikan. Nah, lalu masing-masing artinya kan setelah gantung karena, ya. Karena begini tadi Pak, surat persetujuan perceraian itu diminta oleh BKD Pak. Untuk mendapatkan izin ke atasan. Itu. Nah, ketika si suami tidak mau menceraikan, berarti dia tidak mau menandatangani surat pernyataan surat izin itu ya. Nah, artinya kan tidak bisa diproses oleh BKD Pak izin ini. Otomatis tidak bisa lanjut ke pengadilan agama berarti. Nah, tetapi di luar daripada itu, masing-masing dari mereka ini sudah nikah siri Pak, karena udah berantakan banget gitu di rumah gitu, udah pisah, udah macam-macam. Nah, ini bagaimana solusinya Pak? Makanya syarat persetujuan itu saya kira harus ditinjau kembali ya, apalagi dalam konteks ada perselisihan pertengahan dalam rumah tangga ya, karena pada dasarnya baik suami istri itu memiliki kedudukan hukum yang sama. Kalau istri untuk bisa mendapatkan izin harus mendapatkan persetujuan suami, berarti istri ini inferior, tidak setara, tidak setara di hadapan hukum kan, seperti itu. Saya kira harus dipertimbangkan, dan saya kira dari pejabat pembina kepegawaian di BKD juga harus arif bijaksana dalam hari ini ya. Artinya selama sudah menempuh prosedur, sudah memberikan pembinaan, karena masalah hati tidak bisa dipaksa Bu. Nah itu yang susah, dan selama tidak ada komitmen kedua belah pihak, ya tidak bisa dipersatukan kembali, tidak bisa dipertahankan kembali kan gitu. Makanya pertimbangan utama dalam kasus-kasus perceraian itu terdapat fakta bahwa kedua belah pihak ini sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Itu yang utama, itu yang harus diperhatikan, dipertimbangkan seperti itu. Seperti itu. Akhirnya kan ya mereka pada nikah sendiri-sendiri seperti itu. Lebih kacau lagi gitu. Kan gitu. Madorotnya lebih besar kan seperti itu. Mending kalau tidak ada keturunan misalnya ya, dalam nikah siri ada keturunan, sedangkan proses perceraian dengan yang pertama belum rampung begitu. Ini solusinya bagaimana nih Pak kalau kondisi seperti ini? Apakah mereka menunggu surat nikah surat akta cerai tadi, kemudian akad nikah kembali? Iya, seperti itu. Seperti itu juga seperti ya. itu, karena statusnya pada saat nikah siri masih belum ada akta cerai ya. Artinya masih terikat hubungan perkawinan secara hukum. Gitu. Nggak bisa disebatkan itu. Tetap harus mengajukan ya tadi. Kalau siri akad nikah baru gitu ya. Jadi intinya jangan siri. Makanya itu. Sementara belum keluar akta cerainya ini Wan. Sementara belum keluar akta cerai karena ada terkendala persyaratan yang itu tidak bisa dipenuhi. Itu repotnya bisa berapa tahapan Bu. Yang pertama dia harus cerai secara resmi. Cerai secara resmi. Nah, nanti ketika dia mau akad nikah baru di KUA, kalau ditanya sama KUA, statusnya gimana? Saya udah nikah siri sama ini. Suruh sama KUA suruh isbat dulu itu. Nanti setelah dapat penolakan dari pengadilan baru akad nikah baru. Jadi 2 tahapan tuh, ngurus cerai, ngurus isbat ditolak, baru akad nikah baru. Ya resiko ditanggung penumpang lagi kan. Bukan tanggung jawab sopir ya. Resiko penumpang. Nah itu ya yang jadi peringatan juga ya, jadi pembelajaran juga nih bagi para pendengar kita, khususnya para PNS yang akan bercerai ya. Jangan sampai mengundang masalah yang tumpang tindih ya Pak ya. Ini kan tumpang tindih nih ya. Artinya ketika akan bercerai, selesaikan dulu masalah perceraian. Tapi ya tadi kan seperti Pak Isna bilang, masalah hati kan tidak bisa ditunda gitu ya. Nah, sudah kebelet gitu dengan yang satu ini begitu. Nah, gitu. Kemudian begini Pak, alasan dari BKD juga ya memang mungkin perlu ditinjau atau mungkin perlu ada suatu upaya ya dalam prosesnya ya, karena mereka mengeluarkan surat itu membentengi akan hal yang sewenang-wenang. Misalnya begini Pak, PNS-nya perempuan, ketika di dalam pergaulan sebagai PNS ya ada kontak dengan PNS lain gitu ya, ada jatuhlah hatinya begitu. Nah, yang sementara si suami yang tidak PNS ya akan disisihkan begitu. Nah, sehingga BKD itu kan
perlakuan sewenang-wenang itu, lalu mengeluarkan izin persetujuan perceraian dari suami. Nah, tetapi terkadang itu menjadi sebuah penghalang, Pak, sebuah penghalang. Si suami ngotot tidak mau tanda tangan, tidak mau, pokoknya bercerai. Nah, sedangkan rumah tangganya sudah tidak bisa diakurkan lagi, begitu. Iya. Seperti itu ya. Mungkin dalam hal ini kalau menurut saya dan hal-hal yang pernah kami lakukan, kita turun ke lapangan, Pak, melihat kondisi yang sebenarnya, kemudian kita melakukan klarifikasi. Jadi klarifikasi kepada kedua belah pihak. Pertama kita ke penggugat si istrinya dulu. Nah, apa alasannya? Kemudian kita kepada yang tergugat, si suaminya, kenapa ia tidak mau menandatangani begitu. Nah, kemudian kita juga melakukan investigasi, Pak. Kalau saya dulu ada investigasi ke lapangan dengan mencari informasi kepada ketua RT, kepada tetangga. Nah, jadi ada hal-hal yang mungkin dapat kita pertimbangkan untuk memberikan rekomendasi, ya, apakah perceraian ini bisa dilanjutkan ataukah tidak tanpa persetujuan dari si tergugat. Karena mungkin niatnya beda, Ibu ya. Iya. Niatnya mungkin untuk rasain loh gitu ya. Nah, itu jadi ada unsur-unsur tertentu. Iya. Gitu. Bukan karena masih sayang, bukan ya. Bukan. Tapi karena niat bukan melama-lamakan gitu ya. Gantung cintamu, iya. Karena mungkin saya laki-laki tahu, Bu. Karena dia bakalan sama yang sama yang itu. Tahu nih. Iya, rasain loh yang itu. Iya. Mungkin kita lanjut lagi terkait yang Polri ya. Polri kan kita lanjut lagi ke Polri. Oke, silakan. Jadi terkait dengan ketentuan perceraian bagi anggota Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010. Oke. Syarat untuk mengajukan permohonan mendapatkan izin cerainya, yang pertama membuat surat permohonan izin cerai, fotokopi akta nikah, dan fotokopi kartu tanda anggota Polri atau PNS Polri ya, seperti itu. Nah, kemudian tahapan-tahapannya untuk mendapatkan izin cerai dari pejabat, yang pertama ada pembinaan oleh Kepala Satuan Kerja, kemudian pembinaan oleh pejabat agama, pengambilan keterangan secara tertulis oleh pejabat agama, rekomendasi dari pejabat agama, baru dikeluarkan surat izin cerai dari pejabat untuk anggota Polri, seperti itu. Dan sebetulnya ada hal yang ingin saya sampaikan, ini waktunya sudah masih 1/4 ya. Iya. Masih, Pak. Yang lebih menarik lagi terkait akibat perceraian ini bagi suami PNS. Nah, apa itu? Terkait dengan kewajiban untuk menyerahkan sebagian gaji untuk biaya penghidupan istri dan anak. Ini juga menarik. Ini perlu saya sampaikan ya. Perceraian bagi suami PNS ya. Suami PNS nih ya. Jadi ini diatur dalam pasal 8 PP nomor 10 1983 dan juga PP 45 1990. Pembagian gajinya itu sepertiga untuk suami PNS, sepertiga untuk bekas istri, dan sepertiga untuk anak. Kalau tidak ada anak, maka separuh untuk suami PNS, separuh untuk bekas istri, seperti itu. Meskipun sudah mantan begitu, Pak? Iya. Masih berhak begitu dapat sepertiga itu? Sampai dengan istri tersebut menikah kembali. Iya. Istri ini tidak selamanya berhak, atau bekas istri ini tidak selamanya berhak mendapatkan bagian sepertiga gaji dari mantan suami ya. Kalau istri tersebut berdasarkan alasan perceraian yang diajukan oleh pihak suami, itu kesalahannya ada pada pihak istri ya, seperti istri yang berzina, istri melakukan kecaman atau penganiayaan, kemudian pemabuk, pemadat, penjudi, meninggalkan suami selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah. Itu jadi walaupun istri itu sebagai penggugat ataupun istri sebagai yang digugat, selama kesalahan itu ada pada pihak istri, dia tidak akan mendapatkan berdasarkan alasan-alasan tadi. Tapi kalau selama alasannya itu ada pada pihak suami, termasuk dalam hal istri itu menggugat cerai karena tidak mau dimadu, itu dia masih tetap berhak ya. Iya, kalau misalnya sama-sama salah nih, Pak, sama-sama salah ya. Misalnya PNS, suaminya PNS, istrinya swasta begitu, ibu rumah tangga, ya. Tapi si PNS ini sering melakukan kekerasan, tidak menghiraukan kepada istri, sering berselingkuh juga begitu. Nah, tiba-tiba si istri juga membalas, ya, membalas
Ya, berselingkuh misalnya atau ada teman Pokoknya PTM-an gitulah. Iya, kalau istri juga bersalah dia tetap tidak dapat ya. Makanya kalau pengen dapat ya jangan adem-adem membalas. aja gitu ya. Jangan membalas kan gitu kan. Adem-adem aja gitu. Tapi kalau sang istri mengajukan perceraian, Pak? Tetap bisa dapat. Tetap. Misalkan karena dia dimadu ya, atau suaminya itu yang gitu berzina, ya, atau suaminya tadi yang kesalahan itu ada beda pihak suami, itu masih tetap dapat seperti itu. Oh iya. Dan ini yang ingin saya sampaikan ya, sebetulnya norma pembagian sepertiga gaji suami PNS bagi bekas istri itu Bu, kalau kita telisik itu merupakan bentuk kompromi antara norma hukum Islam dan norma hukum perdata. Norma hukum Islamnya, kenapa sih hanya suami PNS? Kalau istri PNS nggak dibagi? Nah, karena norma dalam hukum Islam, suami itu sebagai pencari nafkah, sebagai penopang kehidupan rumah tangga, sehingga penentuan kewajiban nafkah dalam hukum Islam masih didasarkan atas jenis kelamin, bukan kemampuan pasangan. Itu satu. Kemudian kenapa sudah bercerai kok masih mendapatkan hak bagian gaji itu? Nah, ini bisa kita temukan ketentuannya dalam KUH Perdata, Bu. Nah, di pasal 225 ini dinyatakan bila suami atau istri yang atas permohonannya dinyatakan perceraian tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk biaya penghidupan, maka pengadilan negeri akan menetapkan pembayaran tunjangan hidup baginya dari harta pihak yang lain. Seperti itu. Sebenarnya kalau norma dalam KUH Perdata itu pasangan yang mampu lah yang memberikan tunjangan hidup bagi pasangan yang tidak mampu. Tapi setelah dikompromikan dengan hukum Islam tadi, maka nasibnya suami PNS ini, Pak. Nasibnya suami PNS ini yang meskipun sudah terjadi perceraian tetap dibebani kewajiban untuk sampai si istri menikah lagi. Meskipun dalam KUH Perdata itu kewajiban untuk di dalam pasal 227 kewajiban untuk memberikan tunjangan hidup terhenti dengan kematian si suami atau istri. Kalau dalam KUH Perdata sampai dengan pasangannya meninggal. Tapi kalau dalam PP 1083 tadi sampai istri menikah lagi, seperti itu. Nah, tapi namun demikian dalam KUH Perdata dalam pasal 329B bahwa tunjangan tersebut dapat dicabut oleh pengadilan, seperti itu. Dalam hal mungkin pihak suami ini juga dalam kondisinya tidak mampu akhirnya dicabut. Banyak utang, banyak tanggungan kan, menikah lagi nih anaknya banyak begitu ya. Jadi makanya sebetulnya mohon maaf Bu, ini kan kita juga perlu mengkritisi ketentuan pembagian gaji ini. Sebetulnya kalau diterapkan untuk PNS Muslim ini tidak sesuai. Kenapa? Karena kewajiban suami yang menceraikan istrinya dalam hukum Islam itu hanya terbatas pada nafkah iddah, nafkah selama istri menjalani masa iddah dan mut'ah saja. Tidak ada tunjangan pasca perceraian ini sampai istri menikah lagi gitu. Sebetulnya, tapi ini ketentuannya kan berlaku secara umum. Tapi mohon maaf, saya tidak menemukan ketentuan yang demikian dalam peraturan Panglima tadi. TNI di TNI tidak ada. Saya tidak menemukan. Kalau di Polri beda lagi. Yang wajib secara otomatis atau serta-merta itu biaya selama dalam proses perceraian. Jadi sejak gugatan diajukan sampai keluar putusan, sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Sementara terkait dengan tunjangan nafkah pasca perceraian itu harus didasarkan pada keputusan pengadilan setelah berkekuatan hukum tetap. Jadi harus ada putusan pengadilan terlebih dahulu menentukan tunjangan pasca perceraiannya. Di Polri seperti itu. Tapi di PNS tadi kan secara umum serta-merta kan gitu. Sudah diatur terlebih dahulu begitu. Seperti itu. Dan memang dalam implementasinya ini juga seringkali bermasalah ya, bermasalah mungkin bendahara gaji tidak enak sama rekan kerjanya atau dari pejabat pimpinan Satker atau pejabat pimpinan kepegawaian itu juga tidak tegas ya, tidak tegas untuk memerintahkan bendahara gaji. Kada nyaman kan? Udah buat ngangsur berapa kan? Ngangsuran pret berapa sudah? Terus mungkin ya bagaimana mau nikah lagi Bu? Ya kalau sepertiga sudah apalagi separuh ya, kalau punya anak separuh udah dipotong buat istri nih. Gimana saya mau hidup istri lagi kan? Seperti itu. Ya ini juga hal yang perlu saya kira kita juga perlu kritisi ya.
seperti itu. Selain juga normanya ternyata kan bentuk kompromistis ya, hybrid ya. Norma yang campuran antara hukum Islam dengan KUH Perdata. Itu juga menjadikan sebuah proses perceraian itu tidak dianggap mudah begitu Pak. Jadi tidak seenaknya ya bagi para PNS untuk melakukan perceraian, kawin lagi atau poligami begitu kan ya. Mudah-mudahan. Tapi tadi itu ada resikonya resiko. Masalah hati biasanya lebih dalam, Bu. Susah lah kalau sudah ke sana ya. Betul sekali. Lalu Pak, apa Pak yang krusial membedakan ya antara PNS, TNI dan Polri? Yang krusial tadi? Iya, yang krusial. Kalau di TNI kalau sepengetahuan saya tuh ada sidang tadi ya yang untuk menentukan surat izin itu tadi ya, ada pembinaan dari atasan, pembinaan pejabat agama itu kan dilakukan dalam sidang. Kalau PNS kedudukannya sebagai tergugat itu cukup mendapatkan surat keterangan ya, surat keterangan. Bahkan dalam dalam praktek-praktek di persidangan, kalaupun pihak tergugat itu tidak ada surat keterangan dari atasan, dari pejabat itu tetap bisa kita lanjutkan selama sudah ada izin cerai ya dari pihak penggugatnya. Nah, sementara ini yang memerlukan waktu lebih lama itu kalau pihak tergugatnya itu anggota TNI itu tadi, karena harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang, bukan hanya surat keterangan. Nah, itu yang kemudian harus ditunda selama 6 bulan. Pengadilan memberitahukan kepada atasan prajurit tersebut bahwa ada gugatan perceraian seperti itu. Itu yang membedakan yang krusial itu saya kira. Kalau di Polri hampir sama dengan PNS ya. Kalau kedudukannya sebagai tergugat tidak wajib untuk mendapat izin dari pejabat. Hanya yang di anggota TNI aja tadi yang agak-agak rumit ya, agak-agak rumit, ada beberapa tahapan yang makanya persoalan yang muncul begini juga Bu, misalkan kan yang penggugat itu non TNI, kemudian yang tergugat TNI. Kalau pada akhirnya TNI tidak dapat izin nih dari pejabat, apakah tidak bisa dilanjutkan pemeriksaannya? Sementara bagaimana ini hak dia untuk mendapatkan keadilan itu bagaimana dari pihak penggugat atau pemohon kan seperti itu. Itu yang jadi. Makanya sesuai dengan SEMA nomor 5 tahun 84 tadi, yang penting pengadilan sudah memperingatkan ya, sudah memperingatkan seperti itu, dan kita kan berdasarkan prinsip equality before the law ya, semua orang bersamaan kedudukannya di hadapan hukum kan, bukan berarti yang non TNI ini kemudian tergantung pada yang TNI kan gitu. Apalagi kembali lagi masalah hati nih, hati nggak bisa dipaksakan nih kan seperti itu. Berat kalau masalah hati tidak bisa diukirkan dengan kata-kata gitu ya. Yang perlu juga nih kita garis bawahi tadi ya, masalah akibat perceraian tadi Pak ya, akibat perceraian bagi suami yang PNS. Pembagian gaji itu. Pembagian gaji tadi ya. Yang ini yang kadang tidak terrealisasi Pak. Tidak terrealisasi. Hak istri kan pertama tadi selama masa persidangan ya Pak, kemudian selama masa iddah, dan selanjutnya sampai dia menikah begitu kan ya? Yang suami PNS. Yang peraturan pemerintah nomor 1083 yang suami PNS itu hanya terkait dengan tunjangan biaya hidup pasca perceraian. Jadi pembagian gaji aja Bu. Pembagian gaji. Kalau hukum Islam kan hanya nafkah hidah dan mut'ah. Itu bedanya PP dengan hukum Islam. Ini perpaduan nih. Iya, artinya ketika kita kumpulkan, keseluruhan. Jadi kalau PNS suami PNS Muslim, dia sudah kena beban nafkah hidah, mut'ah, masih dipotong gajinya. Habis itu kan, habis-habisan itu. Berdoa ya, sampai bini laki. Habis-habisan kan? Iya. Seru sekali ya. Iya, seru sekali nih ya. Seru sekali pembicaraan hal gitu. Ini pun belum terlalu limit ya kita bicarakannya. Belum tuntas sebenarnya belum tuntas ya. Tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung Pak. Jadi kita harus mengakhiri inspirasi pagi kita di hari ini, di edisi Selasa 24 Mei 2022 bersama dengan Wakil Ketua
Pengadilan Agama Plehari Bapak Muhammad Isna Wahyudi SHI MSI. Baik Pak, di terakhir ini oke. Statement closingnya nih, Pak. apa nih Pak yang harus disampaikan, harus ditegaskan, harus digarisbawahi PNS, TNI, Polri berkaitan dengan perceraian? Ya baik, bagi PNS, anggota TNI Polri, kalau ingin mengajukan perceraian, saya himbau ya untuk mendapat izin cerai dari pejabat terlebih dahulu, sehingga proses persidangan juga tidak ditunda selama 6 bulan. Kepada pejabat pembina kepegawaian dan juga dalam hal ini BKD juga saya mohon untuk bisa lebih arif dan bijaksana ya dalam menyikapi, karena rumah tangga kita beda dengan rumah tangga orang ya, seperti itu, yang merasakan orang lain bukan kita kan, seperti itu, sehingga tidak berlarut-larut juga dalam hal memberikan surat izin cerai. Kemudian juga terkait dengan pelaksanaan pembagian gaji, terutama terkait dengan nafkah anak ini, saya mohon juga ada kepedulian dan keterlibatan yang proaktif dari pejabat pembina kepegawaian untuk benar-benar ya harus memerintahkan kepada bendahara gaji untuk memotong gaji itu, karena memang kalau tidak, terutama nafkah anak, kalau tidak melalui pemotongan gaji itu susah juga nanti kalau mengajukan eksekusi ke pengadilan, susah juga karena nafkah anak per bulannya cuman misalnya 2 juta 3 juta ya. Nah, itu harus nunggu banyak dulu kan kalau ajukan eksekusi. Itu kalau suaminya punya harta bisa disita, bisa dilelang, kalau enggak kan susah juga kan. Makanya yang lebih efektif dan efisien untuk nafkah anak ya lewat pemotongan gaji itu. Dan itu gajinya dipotong sudah tidak ada lagi. Duluan bang yang motong. Finance Finance, iya betul. Itu yang jadi kacau. Iya.